Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan aku Raisa Faima Putri Ardewi Sastra dengan EPM 185220113. Dan saya Kansaula Firdausi dengan NPM 18522011. Dengan saya Sarah Purba dengan NPM 185220009. Dan kelompok kami akan menampilkan materi terkait Strategic Network Design for Motor Career. Disimak ya materinya. Nah teman-teman, meski kedengarannya teknis, sebenarnya Strategic Design Network ini itu tuh berkaitan erat dengan hal sehari-hari loh. Misalnya kamu pernah nggak sih kepikiran, kok bisa ya paket aku datang dari Bandung ke Jakarta cuma dalam 2 hari? Itu tuh semuanya ada perancangan logistik yang matang teman-teman. Nah, kalian mau tahu nih perancangan logistik apa aja sih yang ada di Strategic Network Design for Motor Career itu? Yuk bahas satu-satu. Jadi motor carrier itu merupakan sistem distribusi barang yang menggunakan truk. Di sini mulai dari pengiriman dari skala kecil hingga skala besar. Rancangannya menyangkut 3 hal utama. Yang pertama itu jenis layanan yang ditawarkan. Yang kedua, di mana terminal itu ditempatkan. Dan yang ketiga, bagaimana layanan itu bisa cepat dan andal. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan rute yang paling efisien serta menurunkan biaya logistik. Dan pastinya bikin pengiriman lebih cepat dan fleksibel. Motor carrier punya 3 jenis jaringan utama. Yang pertama itu ada LTL atau Less Than Truckload. Jenis ini biasa dipakai buat kiriman kecil dengan banyak pengiriman. Jadi barangnya itu dikumpulkan dulu di satu tempat, lalu disortir dan dikirim secara bersamaan. Itu kompleks karena butuh penggabungan dari berbagai titik. Yang kedua itu ada truckload atau TL. Ini kebalikannya dari LTL. Jadi ini tuh satu truk diisi penuh dari satu pengirim lalu langsung dikirim ke penerima. Biasanya nggak lewat terminal, tapi ada yang namanya relay terminal. Ini tuh buat pergantian supir agar lebih cepat. Yang ketiga ada postal carrier atau layanan pos. Mereka tuh juga pakai kayak penggabungan gitu. Ini juga bisa pakai penggabungan moda kayak pesawat biar mengirim barang antar kota itu bisa lebih cepat. Nah, terminal sendiri punya peran masing-masing tergantung oleh jenis-jenis jaringannya. Untuk LTL dan postal, terminalnya itu untuk menggabungkan paket-paket kecil menjadi satu muatan besar yang dimana membuat pengiriman menjadi lebih hemat dan gak bolak-balik jalan kosong. Sementara untuk retail ada yang namanya relay terminal. Di sini sopir bisa pada atur shift jam kerja. Ada juga sistem bantu yaitu BBNet ataupun Flatnet yang bisa membantu kalian untuk memilih rute-rute lokasi untuk pengiriman logistik agar lebih efisiensi dalam waktu dan biaya. Biar jaringan ini efisien serta logistik, pakai berbagai model optimasi. Contohnya ada model lokasi hub, di mana model lokasi hub ini bertujuan untuk menentukan lokasi terminal yang paling strategis. Yang kedua itu model minimax hub yang bertujuan untuk pengiriman paket walaupun dia lambat tetapi memiliki batas waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu model ELP atau Linear Programming. Yang ketiga itu ada ELP atau Integer Linear Programming. Metode ini adalah metode matematis yang sangat detail banget, tetapi ribet kalau jaringannya sangat besar. Namun ada jaringan yang lebih praktis kayak greedy heuristic dan custom heuristic. Model ini lebih cepat, tapi hasilnya tetap oke buat pengambilan keputusan. Tapi ya, desain itu juga punya tantangan besar loh. Pertama, integrasi jaringan setelah perusahaan merger. Kedua, gimana bikin sistem supaya sanggup kirim barang 1-3 hari kayak e-commerce. Ketiga, menerapkan teori ke dunia nyata terutama LTL. Dan terakhir, skalabilitas. Semakin besar jaringannya, semakin rumit perhitungannya. Maka dari itu, teknologi dan desain itu sangat penting untuk masa depan. Dalam logistik modern, rancangan jaringan ini menjadi salah satu kunci daya saing perusahaan. Karena yang pertama, kalau desainnya salah, kamu bisa boros bahan bakar, tenaga, waktu, maupun biaya. Kedua, kalau jaringan kamu kuat, kamu bisa bertahan dari kejadian besar seperti pandemi. Lalu layanan yang cepat dan fleksibel itu hanya mungkin kalau misalnya kamu sudah mendesain jaringannya itu yang baik dan tepat sejak awal. Dan semua ini erat kaitannya dengan manajemen. Kita belajar menggabungkan sisi teknik dan manajemen. Ada perhitungan
dan isu keberlanjutan. Nah, itu tadi pembahasan tentang Strategic Network Design for Motor Carrier. Semoga penjelasan tadi bisa bikin kamu lebih